Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tugas PAI yang berjudul Kewajiban Beribadah dan Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibimbing oleh Ahmad Sulaiman SPD. Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dan bersyukur kepada Allah. 1. Bersyukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita dalam bentuk moral maupun material. 2. Ibadah adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat tertimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah. Macam-macam cara bersyukur. Hati mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Lisan mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Perbuatan diberikan kepada Allah mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengungkapkan alhamdulillah, melakukan semua perbuatan yang baik dan ridho. Hikmah dan manfaat dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. 1. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaan dalam menyikapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang diterima. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah. Surah Al-Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihil wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tasyrik billah in syirka lazulmun azim. Arti surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar." Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Isi kandungan surat Al-Luqman. Pertama, anjuran menerapkan pentingnya seperti Luqman Al-Hakim. Luqman merupakan seorang yang istimewa sehingga namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Pada surat Luqman ayat ke-13 terdapat pelajaran penting yang sebaiknya dicontoh para orang tua dalam mendidik anaknya. 2. Larangan menyekutukan Allah dalam ayat ke-13. Juga terdapat larangan syirik atau menyekutukan Allah. Pada ayat tersebut, Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Dan 3. Perintah berbakti kepada orang tua selain berisi nasihat untuk anak. Surat Luqman juga menerangkan seputar perintah berbakti kepada orang tua atau bairul walidin. Dalam surat Luqman ayat ke-14, Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tua. Allah juga memerintahkan untuk menghormati dan memuliakan orang tua. Setidaknya memberikan ASI selama 2 tahun. 5. Mengajarkan untuk bersyukur kepada Allah dan orang tua selain perintah untuk bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Dalam surat tersebut terdapat nasihat agar senantiasa bersyukur kepada dan berterima kasih kepada orang tua. Hadis tentang kewajiban beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yaqul ya bana adama tafarraq li ibadati amlan sadaraka khina wa sudda faqaraq wa illa taf'al malutu yadaka syuflan wa lam as-sudda faqaraq. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia."
Hadis tentang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru illa man asfala minkum wa la tanduru illa man faqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Mengembangkan sikap ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, memahami makna ibadah. Yang kedua, menanamkan kesadaran akan hadirnya Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mencari motivasi dan inspirasi. Yang kelima, menerima dan bersyukur atas segala ketentuan Allah. Kata-kata motivasi. Tetaplah beribadah walaupun kamu pendosa. Otakmu negatif, perkataanmu kasar. Ingatlah, sedosa apapun kamu, selagi kamu beribadah, pasti Allah mengampuni dosamu. Dan carilah kebahagiaan dengan ibadah, bukan dengan berzina di usia muda. Tetap jaga rasa syukur karena nikmat Allah tidak pernah libur.